Semua manusia tanpa terkecuali pasti akan mati. Bila demikian, lalu apa sebenarnya yang akan dituju oleh manusia di alam dunia ini? Apakah manusia hidup semata-mata hanya untuk bekerja, untuk berumah tangga, bersenang-senang dengan harta yang dimilikinya, ataupun berkeluh kesah dalam kemiskinan? Kemudian ia lalu mati, tidak berdaya. Apakah setelah mati itu ia akan hilang, menguap, seperti halnya api obor yang padam? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah setelah mati ia akan hilang, menguap, seperti halnya api obor yang padam? Atau apakah manusia yang dilahirkan dalam ketiadaan itu akan mati dalam ketiadaan pula? Ketiadaan dalam tanda petik, ya saudara-saudara sekalian. Apakah manusia yang dilahirkan dalam ketiadaan dalam tanda petik itu akan mati dalam ketiadaan pula? Bila iya, apakah berarti hidup manusia di dunia ini sia-sia belaka? Tentu tidaklah demikian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa manusia akan terus ada dan tidak akan pernah menghilang. Manusia tidak akan pernah menguap. Manusia akan menjalani kehidupan abadi kelak nanti di akhirat. Dengan demikian, jelaslah bahwa sesungguhnya yang dituju oleh manusia, oleh semua manusia adalah akhirat. Yang ditunggu-tunggu oleh semua manusia adalah akhirat, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, semua manusia pasti akan menuju ke sana, pasti akan menuju ke akhirat. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kalian dengan sia-sia, dan bahwa sesungguhnya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini dinyatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-115. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Ayah sabul insanu ayutroka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ini juga ada di dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-36. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa berpikir bagaimana dalam kehidupan kita di dunia Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah-langkah kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala selalu menciptakan sesuatu ini secara bertahap, yaitu melalui suatu proses yang berkesinambungan. Manusia misalnya ya diciptakan tidak langsung dewasa, tetapi melalui proses yang bermula dari bentuk air, lalu menjadi janin, kemudian menjadi bayi, lalu menjadi anak-anak, dan akhirnya menjadi dewasa. Demikian juga dengan tanaman, dimulai dari biji, kemudian timbul tunas, batang, daun, dan seterusnya, sampai akhirnya berbunga atau berbuah. Saudara-saudara sekalian, yang perlu kita sadari dari fenomena ini adalah baik atau buruknya kualitas manusia ataupun tumbuhan setelah dewasa nanti sangat ditentukan oleh proses pemeliharaan atau bekal yang diterimanya dari sejak dini. Kualitas manusia di dunia ditentukan sejak mulai berada di dalam perut ibunya. Si calon ibu ini memakan makanan yang bergizi agar kelak bayinya sehat, kemudian bayi tersebut diberinya makanan yang baik serta dilindungi keamanannya supaya menjadi anak yang sehat. Selanjutnya anak ini dilengkapi dengan gizi dan bekal pendidikan yang cukup
disekolahkan yang tinggi, sehingga pada akhirnya ia menjadi orang. Tumbuhan pun demikian, pemeliharaannya dari sejak kecil, diberi pupuk, disiram, disiangi, dilindungi dengan anti hama, akan menentukan kualitasnya pada saat ia berbunga atau berbuah nanti. Demikian pula lah kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan eksistensi manusia di akhirat. Kualitas manusia di akhirat nanti akan ditentukan setelah ia melalui proses ujian demi ujian terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidupnya di dunia. Jadi jelaslah saudara-saudara sekalian, kualitas kita di akhirat nanti tergantung pada keberhasilan kita sendiri dan dalam mengatasi ujian-ujian yang dihadapi. Bagaimana kita mengantisipasi setiap suasana dan keadaan. Apakah kita mampu selalu taat mengikuti perintah-perintah Allah, atau membangkang sebagaimana yang dilakukan iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Imam Ghazali, kelak semua manusia akan melintasi sirat, jembatan yang di bawahnya terdapat neraka. Jembatan ini dikenal dengan sebutan Shiratal Mustaqim. Kelak bakal ada yang melewatinya secepat kilat, ada juga yang berlalu seperti angin atau sekencang larinya kuda, dan ada pula yang secepat terbangnya burung. Namun di samping itu ada juga yang berjalan biasa atau yang merangkak hingga hangus menjadi arang. Bahkan ada yang tersandung sehingga terjatuh ke dalam neraka. Perbedaan cara ini dikarenakan perbedaan sikap hidup selama waktu hidup di dunia, yaitu apakah selalu taat atau sering membangkang pada aturan mainnya, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shiratal Mustaqim bukanlah jembatan seperti di dunia yang dapat ditempuh dengan kekuatan fisik, dengan kaki. Tetapi jembatan ini hanya dapat diseberangi dengan kekuatan hati. Hati yang selalu membangkang, ibarat sepasang kaki yang lumpuh atau pincang. Sedangkan hati yang selalu taat kepada aturan mainnya Allah, ibarat sepasang kaki seorang pelari ulung. Ada suatu waktu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik datang ke Madinah. Beliau ingin bertemu dengan Abu Hazim, yaitu satu sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup. Kepada Abu Hazim, Khalifah menanyakan tentang bagaimana keadaan seseorang itu pada waktu ia akan meninggal dunia. Maka Abu Hazim pun berkata, keadaan orang yang akan meninggal dunia itu ada dua macam. Pertama, seperti perantau yang dipanggil pulang ke kampung halamannya untuk menyaksikan hasil kirimannya yang sudah dibuatkan rumah yang bagus dengan taman yang indah. Foto mengenai semuanya itu telah dikirimkan kepadanya sebelum dia berangkat. Kita dapat bayangkan bagaimana gembiranya, bagaimana sukacitanya perasaan sang perantau. Tentu ia ingin segera mempercepat kepulangannya itu. Apalagi dikabarkan kepadanya bahwa kedatangannya nanti akan disambut oleh masyarakat dengan riang gembira sebagai perantau yang berhasil. Adapun keadaan yang kedua adalah seperti penjahat yang lari dari penjara. Kemudian dia tertangkap kembali. Dia akan diseret, disiksa, atau dilemparkan dengan kejam ke tempatnya semula. Dapat dibayangkan betapa takut dan ngerinya perasaan orang itu. Mendengar penjelasan Abu Hazim itu, kontan Khalifah menangis terseduh-seduh sambil berdoa dengan syahdu, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku di waktu kembali kepadamu ya Allah seperti layaknya seorang penjahat yang melarikan diri kemudian tertangkap kembali. Saudara-saudara sekalian, kelompok pertama menggambarkan orang-orang yang meyakini bahwa suatu waktu mereka akan kembali kepada Allah. Mereka berusaha sekuat tenaga menyiapkan bekal yang banyak untuk perjalanan yang amat jauh di alam akhirat.
bekal itu adalah amal soleh dalam jalur hablum minallah dan jalur hablum minannas. Kemudian kelompok yang kedua mewakili orang-orang yang lalai menyiapkan perbekalan, umur dihabiskannya untuk memenuhi kepuasan hawa nafsu belaka. Mereka gigih mencari fasilitas demi memuaskan hawa nafsu, kebutuhan hawa nafsu, seperti poya-poya dan mengumbar nafsu syahwat. Memiliki rumah seperti istana dan mobil-mobil mewah yang kesemuanya ini hanya untuk prestise saja. Mereka mengukur kesuksesan hidup di dunia dari kehebatan fasilitas atau materi yang mereka miliki. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini dinyatakan di dalam surat Al-Baqarah. Saudara-saudara sekalian, dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah seperti laksana fata morgana di tanah yang datar. Ini dalam surat An-Nur ayat ke-39. Dengan demikian saudara-saudara sekalian, jelaslah sebaik-baik kekayaan adalah kekayaan jiwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Sedangkan seburuk-buruknya kejadian adalah kebutaan hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga iman dan amal kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.